Mahkamah Konstitusi putuskan untuk menghapus presidensial threshold 20%. Keputusan ini dipertimbangkan karena rakyat mudah terpecah belah. Putusan nomor 62 garis miring PUU 22 Romawi tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Enika Maya Oktavia, Rizky Maulana Syafi'i, Faisal Nazirul Haq, dan Talis Koril Fatna, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan para pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mendengar dan membaca keterangan pemberi keterangan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Buruh, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Kesejahteraan Sosial, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Persatuan Indonesia, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk perkara selanjutnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum. Kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon. Kedudukan hukum pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam permohonan aku. Selanjutnya, paragraf 3.7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para pemohon memohon kepada mahkamah untuk menyatakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3.8 sampai dengan paragraf 3.20 dianggap telah diucapkan. Selanjutnya dianggap diucapkan. Paragraf 3.21. Dibandingkan dengan permohonan pemohon sebelumnya, meskipun substansi norma yang diujikan konstitusionalitas adalah sama, yaitu ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold, serta terdapat dasar pengujian yang sama pula, yaitu menggunakan dasar pengujian pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, akan tetapi terdapat perbedaan dalam alasan permohonan aku dibanding dengan alasan permohonan-permohonan sebelumnya. Alasan permohonan pada putusan lain yang sedang diperiksa oleh mahkamah dengan objek pengujian konstitusionalitas yang sama, yaitu pada perkara nomor 1, 29 dan seterusnya, perkara 67 dan seterusnya, perkara 111 dan seterusnya. Ehwal tersebut setelah mencermati dengan seksama dalil permohonan masing-masing perkara tersebut, mahkamah menilai bahwa perkara nomor 129 tahun 2023, perkara 87 tahun 2024 dan perkara nomor 101 tahun 2024 pada pokoknya mempersoalkan besaran ambang batas persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017. Sementara itu dalam perkara aku, sekalipun terdapat kesamaan objek permohonan dengan perkara-perkara tersebut, namun perkara aku tidak mempersoalkan besaran angka atau persentase ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, melainkan mempersoalkan konstitusionalitas pengaturan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artinya dalam permohonan aku, dalil dan petitum pemohon tidak hanya bertumpu pada angka atau persentase, melainkan juga bertumpu pada keberadaan atau eksistensi rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold
yang dinilai oleh para pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam batas penalaran yang wajar, permohonan aku lebih luas cakupannya dibandingkan dengan perkara 129, perkara 87, dan perkara 111 tahun 2024. Dengan demikian menjadi relevan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan aku. Bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1, 4.2, 4.3 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pepoe, bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan, namun pada pokoknya 2 hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing